Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, materi kuliah hari ini adalah tentang hukum agraria. Nah, apa sih itu hukum agraria? Kira-kira ada nggak manfaatnya hukum agraria ini? Hukum agraria ini kurang lebihnya hal-hal yang terkait dengan masalah pertanahan. Bagi manusia, tanah itu sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Maka kebutuhan manusia itu ada yang disebut kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, semua itu bisa dilaksanakan, bisa berjalan kalau semuanya itu ada tanahnya. Ya. Sekarang papan jelas itu adalah untuk hunian, untuk tempat tinggal, untuk perkantoran, untuk tempat bisnis, untuk tempat usaha. Ya. Itu harus ada tanahnya. Ya. Yang jelas sebagai lambang dari papan itu adalah tempat hunian, rumah tinggal. Jadi hal-hal yang sangat mendasar. Pangan juga itu bisa dihasilkan kalau medianya ada tanahnya. Ya. Sandang juga begitu. Sandang itu boleh dikatakan pakaian yang diperlukan oleh manusia. Pakaian itu juga bahan dasarnya juga dari tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuhan-tumbuhan itu juga baru bisa dihasilkan kalau ada tanah. Baru bisa diproduksi. Nah, disitulah betapa pentingnya tanah. Kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain, itu pun di atas tanah. Jadi betapa pentingnya masalah pertanahan ini, ya. Bahkan sampai mati pun, sampai meninggal pun, manusia memerlukan tanah. Ya. Perlu diketahui, untuk hal-hal yang terkait dengan kematian, bahkan ada bisnis pemakamannya. Ya. Grup Lipo, Al-Azhar juga punya usaha pemakamannya. Jadi betapa pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, hukum agraria ini hal-hal yang terkait dengan masalah pertanahan. Ya, sekarang kita coba lihat ruang lingkup daripada hukum agraria itu sendiri. Apa saja di antara yang terkait dengan ruang lingkup hukum agraria itu sendiri? Pertama, kita harus menjelaskan pengertian tentang agraria. Ya, saya harus menjelaskan tentang pengertian agraria. Nah, tadi dalam pembukaan sudah dikatakan bahwasanya agraria itu segala sesuatunya terkait dengan masalah pertanahan. Kata agraria berarti urusan tanah pertanian. Sebagai kata sifat, ya, agraris digunakan untuk membedakan corak kehidupan ekonomi masyarakat petani di pedesaan dengan masyarakat non-agraris. Ya, masyarakat non-agraris bisa kehidupannya berdasarkan perdagangan dan industri perkotaan. Nah, semua itu terkait dengan masalah pertanahan. Ya. Agraria bisa dikatakan di suatu negara, bentuk negaranya adalah negara agraris. Berarti negara tersebut, ya, kehidupannya
didominasi oleh kehidupan para petani. Ya. Nah, itu. Sekarang bagaimana pengertian agraria itu sendiri dalam Undang-Undang Pokok Agraria? Ya, dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada satu pasal pun secara harfiah yang mengungkapkan tentang pengertian agraria itu sendiri. Namun, pengertian agraria itu bisa diketemukan dari pasal-pasal tertentu. Ya. Misalnya pasal 1 ayat 4, pasal 1 ayat 5, ya, pasal 1 ayat 6, dan pasal 48. Di dalam pasal 1 ayat 4, di situ ada dibahas mengenai bumi. Sedangkan pasal 1 ayat 5 itu ada menyebutkan tentang air. Sementara ruang angkasa dan kekayaan alam ada di pasal 1 ayat 6 dan pasal 48. Untuk memudahkannya, disingkatlah agraria ini, yang dimaksud dengan agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu, yaitu dengan singkatan BARAKA. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Jadi ini semua juga terkait dengan masalah tanah. Ya. Loh, ruang angkasa bagaimana? Apakah terkait dengan tanah? Ya, masih terkait dengan tanah, yaitu sesuatu yang terkait di atas tanah itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Ya. Misalnya ada tanah, tetapi untuk membangun suatu rumah atau suatu gedung pasti diperlukan bangunan yang vertikal, ya. Jadi ke atas. Nah, ini ada ruang angkasa, yang dimaksud adalah ruang angkasa yang menjorok ke atas dalam batas-batas tertentu. Jadi hukum agraria, maksudnya agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri muatannya terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Sesuai dengan materi kuliah kita, yaitu hukum agraria. Jadi sebelumnya adalah pengertian agraria, sekarang ditambah sisipan di muka kata-kata agraria, yaitu hukum agraria. Pengertian hukum agraria dibagi menjadi dua, yaitu hukum agraria dalam arti luas dan hukum agraria dalam arti sempit. Nah, sebagaimana pengertian agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria tadi disebutkan hal-hal yang terkait dengan masalah pertanahan, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Begitu juga pengertian hukum agraria dalam arti luas, yaitu merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam, yang meliputi hukum tanah, yaitu yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, hukum air, yaitu yang mengatur hak-hak penguasaan atas air, hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan bahan galian, hukum perikanan mengatur kekayaan alam yang terkandung di dalam air, hukum ruang angkasa dalam arti bukan space law,
Nah, di sini tadi yang dimaksud adalah ruang angkasa adalah hanya pada batas-batas tertentu, ya, dalam batas-batas tertentu. Nah, jadi hukum agraria dalam arti luas ini muatannya banyak ya. Ada hukum tanah, ada hukum air, ada hukum pertambangan, ada hukum perikanan, ada juga hukum ruang angkasa. Ya. Kalau ada istilah hukum agraria dalam arti luas, berarti juga ada hukum agraria dalam arti sempit. Nah, pengertiannya adalah hukum agraria dalam arti sempit merupakan aspek hukum publik dan perdata yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematik hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan sistem. Atau dengan perkataan lain, hukum agraria dalam arti sempit dapat juga disebut sebagai hukum tanah, yaitu bidang hukum positif yang mengatur hak-hak penguasaan atas semua tanah yang merupakan materi kuliah hukum agraria. Nah, dengan demikian, ya, perkuliahan kita yang membahas hukum agraria adalah materi hukum agraria itu sendiri adalah materi yang disampaikan dalam pengertian hukum agraria dalam arti sempit, yaitu terbatas atau dibatasi hanya pada hukum tanah saja, ya, yaitu pada huruf A di atas ini. Ya. Jadi hukum agraria dalam arti sempit merupakan bagian daripada hukum agraria dalam arti luas, yaitu sebatas hanya hukum tanah saja. Jadi bisa dipahami ya, hukum agraria dalam arti sempit yang dipelajari hanya hukum tanah, yang intinya adalah hak-hak penguasa atas tanah. Nah, jadi dengan demikian saya ulangi lagi, hukum tanah adalah bagian daripada hukum agraria dalam arti luas. Hukum tanah merupakan hukum agraria dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah. Selanjutnya, ruang lingkup yang dikaitkan dengan hukum agraria adalah hukum agraria di lingkungan administrasi pemerintahan. Nah, ini hanya dibatasi pada perangkat peraturan-peraturan yang memberi landasan hukum bagi penguasa untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan. Ini merupakan bagian daripada hukum administrasi negara. Ya. Nah, seperti kita ketahui, ya, ada lembaga negara yang disebut Badan Pertanahan Nasional. Nah, Badan Pertanahan Nasional inilah dalam hal ini yang bertindak menjalankan sistem administrasi pemerintahan di bidang pertanahan. BPN inilah yang membuat kebijakan-kebijakan. Misalnya, bagaimana proses suatu jual beli tanah yang harus dilakukan, atau bagaimana cara memperoleh hak atas tanah, ya. Atau bagaimana jika satu bidang tanah dijadikan jaminan hutang. Nah, ini semua diterbitkanlah peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah secara administratif. Ini ada di BPN. Ya. Ruang lingkup yang lain adalah hukum agraria dalam pendidikan tinggi hukum.
ini merupakan mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib bagi semua jurusan. Nah, di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ada 3 jurusan. Jurusan pidana, perdata, dan hukum HTN ya, hukum tata usaha HTN, hukum tata negara ya, dan hukum administrasi negara. Nah, ini semuanya adalah mata kuliah wajib semua jurusan. Bobotnya adalah 3 SKS. Bobotnya adalah 3 SKS. Karena ini mata kuliah wajib, maka semua mahasiswa Fakultas Hukum harus menempuhnya. Dan apa yang diberikan materinya? Materi yang diberikan adalah hukum agraria dalam arti sempit. Ya, hukum agraria dalam sempit, yaitu hanya terbatas pada hukum tanah saja. Tapi meliputi aspek hukum publik maupun aspek hukum perdata. Hukum agraria juga merupakan cabang hukum yang mandiri, ya, karena sebelumnya hukum agraria merupakan bagian dari mata kuliah lain, ya, bagian dari mata kuliah hukum adat, bagian dari mata kuliah hukum perdata, bagian mata kuliah dari hukum pajak, ya, bagian dari mata kuliah hukum administrasi. Nah, sekarang hukum agraria ini telah menjadi cabang hukum yang mandiri, telah lepas dari bagian mata kuliah lainnya. Untuk mata kuliah hukum agraria, ya, landasan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Judulnya adalah tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104. Nah, undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, dapat juga disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 punya nama lain, yaitu UUPA. Nah, istilah penamaan ini bukan datang dari para sarjana, bukan datang dari para pakar, tetapi bisa saudara lihat pada bagian kelima UUPA. Secara tegas disebutkan bahwa undang-undang tersebut bisa juga disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Nah, ini yang malah lebih populer, ya, istilah UUPA ini ketimbang dengan judul Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria ini tetap digunakan sebagai dasar ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelesaian hukum tanah secara nasional. Ya. Sebenarnya undang-undang ini isinya tidak terlalu banyak ya, pasal demi pasalnya. Tidak lebih dari nggak sampai 60 pasal ya. Saudara bisa lihat, cek sendiri ya. Berapa pasal yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, tidak lebih dari atau kurang dari 60 pasal. Ya. Jadi nggak banyak pasalnya. Loh, kok bisa? Ya. Kok bisa dengan pasal yang sedikit undang-undang ini bisa berlangsung cukup lama? Ya, dari tahun 60 sampai sekarang tahun 2021 masih berlangsung. Masih berlaku sebagai hukum positif. Nah, ini disebabkan Undang-Undang Pokok Agraria hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. Ya.
Jadi ketentuan-ketentuan yang sangat dasar, ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok saja yang dicantumkan dalam peraturan tersebut. Nah, sehingga peraturan tersebut atau undang-undang pokok agraria tersebut dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia hanya mengatur hal-hal sifat pokok saja. Ya. Hal-hal lain yang sifatnya lebih detail, ya, Undang-Undang Pokok Agraria juga mengamanatkan bisa dibuatkan peraturan-peraturan pelaksananya. Peraturan-peraturan pelaksana tersebut bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, bahkan peraturan daerah. Nah, sampai sekarang masih berlaku Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Maka itu Undang-Undang Pokok Agraria berlaku sebagai hukum positif, ya, selama belum ada undang-undang yang baru yang menggantikan secara tegas atau mencabut secara tegas Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Maka Undang-Undang Pokok Agraria berlaku sebagai hukum positif, hukum yang hidup di masyarakat. Nah, ruang lingkup yang lain, bagaimana hubungannya Undang-Undang Pokok Agraria dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi di sini negara hadir, ya, negara tampil dalam hal untuk mencapai tujuan suatu hidup bernegara, yaitu tujuan untuk kemakmuran rakyatnya. Untuk mencapai kemakmuran rakyat, maka yang dinamakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ya. Dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, maka Undang-Undang Pokok Agraria dapat dikatakan sebagai pelaksana pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi kekuasaan diberikan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan alamnya yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada negara untuk mengatur pemilikan penggunaan tanah di seluruh wilayah Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Di sini kita harus perhatikan kata-kata dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara dalam arti negara bertindak menjalankan aspek hukum publik. Ya. Menjalankan aspek hukum publik. Kenapa? Ya karena negara inilah yang akan mengatur bagaimana kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, ya, dan larangan-larangan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya. Dikuasai bukan berarti dimiliki. Ya. Jadi dikuasai ini karena negara menjalankan aspek hukum publiknya. Negara pun akan bisa memberikan hak-hak yang diberikan oleh orang perorangan secara individu. Ya. Tetapi dalam hal ini negara tetap menjalankan aspek hukum publik. Ya. Dia mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan. Ya. Bagaimana
penggunaan, penguasaan, pemilikan terkait dengan tanah misalnya. Ya, itu diatur semua oleh negara. Jadi bisa dipahami di sini ya, hubungan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 pelaksanaannya ada di bawah Undang-Undang Pokok Agraria, atau dibalik, Undang-Undang Pokok Agraria merupakan peraturan pelaksana dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ruang lingkup yang lainnya dikaitkan dengan agraria dan tata ruang. Pemerintah sekarang, ya, nama Kementerian Agraria sekarang menjadi Kementerian Tata Ruang dan Agraria. Ya. Garis miring BPN. Jadi jelas dari nama kementerian tersebut, ya, ruang lingkup agraria dan tata ruang saling bersinergi. Ketentuan pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat rencana persediaan, peruntukan, penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pelaksanaan ketentuan ini telah dibuat peraturan pemerintah tentang penata gunaan tanah yang merupakan subsistem dari tata ruang. Ya. Jadi, tata ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang angkasa, ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, ini undang-undang tentang tata ruang bisa saudara lihat di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Ya. Jadi pada hakikatnya agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria, konsep ruang adalah dalam batas 3 dimensi, ya, yaitu ada ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Nah, terkait dengan masalah-masalah hukum tanah, ya, tentang hak-hak penguasaan atas tanah, maka yang terdekat dari konsep tata ruang ini adalah masalah ruang daratan, ya, atau penata gunaan tanah yang merupakan subsistem dari tata ruang. Nah, itulah sekilas tentang hukum agraria dan ruang lingkupnya. Semoga materi ini dapat memudahkan saudara dalam memahami pengantar hukum agraria. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.